Soekarno, sang proklamator, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Sejak kecil, Soekarno menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Soekarno menempuh pendidikan di berbagai sekolah, termasuk Hogersburger School HBS. Di Surabaya, di HBS, Soekarno bertemu dengan H.O.S. Cokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional yang menjadi mentornya, mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI pada tahun 1927. PNI bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Melalui perjuangan politik, Soekarno kemudian ditangkap oleh Belanda dan dipenjara selama 8 tahun. Di penjara, Soekarno menulis buku Indonesia Menggugat yang berisi kritik terhadap kolonialisme Belanda. Setelah dibebaskan dari penjara, Soekarno mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, pada tahun 1939. Gerindo bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan massa, menggelorakan semangat nasionalisme melalui pidato-pidatonya yang membangkitkan, memimpin sidang BPOPKI dan PPKI yang merumuskan Pancasila dan UUD tahun 1945, menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia, menghadiri konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, menjadi pemimpin gerakan non-blok yang memperjuangkan perdamaian dunia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno kemudian terpilih sebagai presiden pertama Indonesia. Sebagai presiden, Soekarno memimpin Indonesia melalui berbagai masa sulit, termasuk revolusi Fisin, konfrontasi dengan Malaysia, dan pemberontakan PKI. Soekarno juga menggagas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dengan 5 silanya menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa Pancasila, Indonesia mungkin kehilangan arah dan terjebak dalam perpecahan. Soekarno, sang proklamator yang doyan plesiran. Jika Soekarno tidak suka plesiran, tidak punya banyak tema di dunia, memanfaatkan kunjungannya ke luar negeri untuk menjalin hubungan dengan pemimpin negara lain, Indonesia tidak akan tertinggal dari negara lain. Soekarno mendapatkan inspirasi untuk proyek pembangunan di Indonesia dari kunjungan ke luar negeri. Indonesia akan sekuat sekarang di dunia internasional. Indonesia memiliki banyak wawasan tentang dunia. Soekarno sering menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada rakyatnya, sehingga membuka wawasan mereka, sehingga masyarakat Indonesia akan lebih maju dan berkembang. Kontroversi Soekarno, sang proklamator yang kompleks, pernah menikah dengan 9 wanita dan beberapa menimbulkan kontroversi, terutama dengan Ratna Sari Dewi. Pendukungnya melihatnya sebagai tradisi dan simbol persatuan, sedangkan kritikusnya menilainya sebagai tindakan tidak bermoral. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang dianggap otoriter dan membatasi kebebasan pers. Pendukungnya melihatnya sebagai langkah untuk memperkuat persatuan dan stabilitas negara, sedangkan kritikusnya menilainya sebagai bentuk penindasan, melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang memicu perselisihan dan kekacauan, sebagai langkah untuk membela Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Malaya. Kebijakan ekonomi Soekarno, seperti nasionalisasi dan sentralisasi, dianggap kurang berhasil dan menyebabkan hiperinflasi. Soekarno dikritik karena membangun kultus kepribadian di sekitarnya. Faktor yang menyebabkan Soekarno diturunkan sebagai presiden pada tahun 1967, peristiwa G30 SPKI, kejadian yang menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Soekarno, adanya inflasi yang tinggi, korupsi, dan ketegangan politik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Munculnya kekuatan baru, adanya kekuatan baru dalam politik Indonesia,
yaitu Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Angkatan Darat mengambil alih situasi dan berhasil menumpas PKI. Soeharto mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat untuk menggantikan Soekarno sebagai presiden. Sidang MPR RI memutuskan untuk mencabut mandat Soekarno sebagai presiden, mengangkat Soeharto sebagai presiden baru. Soekarno adalah sosok yang kompleks dengan peran penting dalam sejarah Indonesia. Kontroversi yang mewarnai hidupnya tak bisa dipisahkan dari perjuangannya untuk kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Soekarno meninggalkan warisan yang sangat besar bagi Indonesia. Sosok yang visioner dan memiliki cita-cita tinggi untuk bangsa Indonesia. Pemimpin yang karismatik dan mampu menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai suku dan agama. Wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Dikenang sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia.